Pada episode kali ini, Olga akan menemui seorang ibu dan putrinya yang berasal dari Tasikmalaya yang sudah beberapa hari datang ke Jakarta dan menginap di sebuah rumah ibadah. Bagaimanakah kisah ibu tersebut dan mengapa beliau datang ke Jakarta? Apa yang terjadi setelah bertemu dengan Olga? Berikut sekelumit kisahnya yang tercatat dalam catatan si Olga. Selamat sore pemirsa catatan Olga. Sebelum saya siaran langsung untuk acara Facebooker, ya, saya berkesempatan dan insya Allah saya bisa bertemu dengan target catatan Olga. Sebelumnya saya pernah bertemu, tapi hanya sebentar ngobrol, gak terlalu banyak berbicara. Ada seorang ibu-ibu dengan anaknya sepertinya ingin bercerita dengan saya. Tapi sebelum dia bercerita, dia menangis. Saya nggak kuat dan saat itu saya sedang bekerja dan lagi siaran langsung. Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berusaha bertemu dengan ibu dengan anaknya yang kabarnya dia sudah beberapa hari ini, 3 hari atau 4 hari dia tidur di masjid. Dekat dengan studio Antv. Datang dari Tasikmalaya hanya untuk bertemu dengan Olga. Ibu dan anaknya ini hanya bermodalkan keberanian. Beliau adalah Ibu Nia, seorang ibu yang bekerja sebagai penyanyi keliling dari kampung ke kampung. Cita-citanya hanyalah ingin menjadi penyanyi terkenal. Namun semuanya kandas saat beliau ditipu jutaan rupiah oleh seseorang yang berpura-pura ingin mengorbitkannya menjadi seorang penyanyi. Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku menjelang tidurmu. Bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang dingin sesunyi ini. Kalau enggak, saya mohon banget dengan sangat. Kalau memang saya di sini udah nggak ada harapan untuk mewujudkan impian saya atau bakat saya ingin pulang ke kampung halaman saya. Dalam indahku di peraduan yang sepi. Tapi saya sebelum pulang ingin bertemu sama Olga, ingin mencurahkan hati saya. Dan harapan saya di sini cuma Olga. Saya ingin membagikan orang tua saya yang udah ngedukung saya jauh-jauh ke sini. Ingin membagikan suami saya, anak-anak saya. Tapi anak saya ajak terlantar. Di langkahmu, di setiap nafas yang terpancar cahaya, teranglah gelapnya jiwa. Saya berkesempatan dan insya Allah saya bisa bertemu dengan target catatan Olga.
Pasti pemirsa catatan Olga bertanya-tanya dalam pikirannya, kenapa Olga kok celananya basah? Saya diompolin kucing. Enggak, ini basah. Tadi di dalam mobil saya lagi minum minuman dari luar negeri. Namanya kalau nggak salah tuak. Tuak keladi. Baiklah, sudahlah, jangan memperhatikan saya. Perhatikan orang-orang yang dalam kesulitan. Untuk apa tujuannya ibu dan anak bertemu dengan saya? Pengen tahu? Ikuti saya. Untuk catatan Olga. Pulang kerja? Mau nonton? Rame-rame? Selamat menonton. Olga, love you. I love you too. Udah bawa cewek, masih juga lo ngalapiin gue. Ih, Dede ngeri ah. Seperti itu, medan yang harus dilalui Olga untuk bertemu targetnya. Dan sempat ada keraguan dalam diri Olga. Ih, Dede ngeri ah. Gak mau adik ah. Dalam banget situ. Kemarin gue suruh banjir-banjiran. Sekarang gue suruh turun ke bawah. Ntar jatuh deh. Gue bukan masalah jatuhnya. Takut jahitan sesar gue bokot. Seneng banget lu. Saya mau tanya, ibu dari mana? Oh, dari Bekasi. Oh, mau ngapain bu? Lagi main aja? Main. Kayak ibu dari tadi ketawa-ketawa aja ngeliat saya syuting. Aku pengen tahu ya Allah. Alhamdulillah, salam kenal bu. Berdua-duaan aja Bekasi. Saya pikir tadi udah virgin. Balik lagi. Kenapa? Gak jadi nonton? Pengen nonton bioskop. Ngapain nonton bioskop? Mendingan nonton sampai 3 bukit. Ya udah sibuk kira Pak. Seperti itu, medan yang harus dilalui Olga untuk bertemu targetnya. Terjadi dan begitu sulit. Pemirsa, catatan Olga ternyata di belakang apartemen, di belakang gedung-gedung ternyata masih banyak kebun-kebun ya. Ini kayaknya ada yang jualan ini apa namanya? Pohon-pohon tanaman gitu. Kabisu, kabigam, kabisu, kabigam, kabisu, kabigam. Kenalkan, saya Bejol, bukan Kajol. Halo. Udah mandi belum? Belum. Mandi dong. Masih mana? Ya. Oh, mana Bu? Oh ya, terima kasih Bu. Iya. Masak apa Bu? Goreng apa? Ya si Ibu. Besok lain kali Bu kalau lagi goreng, lagi bawa makanan, tegur saya. Kalau nggak bawa makanan, tegur saya.
pemirsa, catatan Olga, katanya tidurnya di sini. Nah, Sekretaris Prima Persatuan Remaja Islam Masjid. Nah, kasihan dia udah berapa hari tinggal di sini. Saat ini, Olga dan tim catatan si Olga akan menemui target yang dikabarkan telah menginap beberapa hari di sebuah masjid. Maaf. Udah berapa hari kalau boleh tahu tinggal di masjid? Dan 6 hari. Totalnya jadi 6 hari. Apa sih tujuannya Mbak? Kalau boleh tahu Mbak nama siapa? Mbak Nia. Kenapa Mbak Nia kepingin banget ketemu dengan saya? Saya minta bantuan. Seribu mimpi berjuta Ditipu? Ditipu kenapa? hadir Pribadinya saya kan dari Tasik. Dari Tasik, asli Tasik, di Malaya. Tasikmalaya. Daerahnya di mana tepatnya? Laut Cikapit. Oke, terus Terus saya kan suka nyanyi gitu. Manggung. Mbak penyanyi? Iya. Pas udah beberapa kali panggilan panggung. Saya ketemu dengan orang yang bernama Pak Jajang yang kasih. Terus dia meminta nomor telepon saya. Terus dia bilang, oh iya Mbak punya suara bagus gitu. Iya, oh iya apa Mbak mau rekaman? Selama ini kan yang saya cari emang itu, saya pengen jadi penyanyi yang cukup menghasilkan uang menghidupi keluarga saya. Suami Mbak kemana? Dan saya ada jualan tapi ya kurang memadai. Nah terus saya pas udah itu dipanggil lagi ke panggung-panggung nyanyi. Nah terus dia berhubungan sama Pak Yusuf Soherman. Terus pas udah itu dia ngebel, Mbak Nia apa Mbak dia benar mau masuk rekaman? Oh iya justru itu tujuan saya Pak, mudah-mudahan itu rezeki saya bilang. Nah udah gitu pas dia ini tapi Mbak harus mengeluarkan uang. Harus mengeluarkan uang? Katanya untuk biaya rekaman. Mbak kasih uangnya? Berapa waktu itu? Terus saya minjem ke renten. Minjem ke rentenir? Minjem ke rentenir. Berapa Mbak uang kasih? Pertama saya kasih 1 juta. Oke. Lewat rekening dia. Pas udah gitu dia minta ketemuan. Mbak nanti ketemu sini, tapi dikasih. Nah udah gitu ketemuan. Pas udah keberapa harinya saya hubungin, Pak gimana ini? Katanya ada rekaman buat saya. Terus dia bilang, iya ada, tapi Mbak masih ada ganjalan. Mbak harus mengeluarkan uang lagi. Sedangkan saya kereta itu udah banyak bekas bapak saya anak saya. Belum kebayar masih bawa bunga. Ditambah lagi kemarin karena saya masih penasaran apa orangnya benar apa enggaknya. Jadi saya menjadi 1 juta lagi. Akhirnya sampai ini dikasih alamat. Tahu-taunya saya nemuin alamat itu palsu alamatnya. Kedatangannya ke Jakarta adalah ingin bertemu dengan Olga Saputra. Namun Ibu Nia tidak memiliki sanak saudara maupun kerabat yang bisa beliau kunjungi di ibu kota ini. Hari semakin sore, matahari pun perlahan mulai terbenam. Dengan langkah gontai dan tertatih, beliau bersama anaknya menyusuri jalan untuk mencari tempat beristirahat. Akhirnya beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang diketahui sebagai pengurus masjid. Ibu Nia dan putrinya diizinkan untuk tidur di aula masjid. Dan di tempat inilah beliau tinggal selama berada di Jakarta. Tidur hanya dengan beralaskan karpet.
Keletihan begitu tampak dari wajah putrinya. Dengan belayan penuh kasih sayang, Bunia berusaha mendamaikan hati putrinya. Dan ketika rasa lapar datang, putrinya pun terbangun. Namun Ibu Nia hanya bisa memberikan air putih karena tak ada uang untuk membeli sebungkus nasi. Semua ini terjadi karena Bunia menjadi korban penipuan dari orang yang ingin mengorbitkannya sebagai penyanyi. Karena saya masih penasaran apa orang ini benar apa enggaknya, jadi saya menjadi satu lagi. Akhirnya sampai ini dikasih alamat, tau-taunya saya nemuin alamat itu palsu alamatnya. Dengan anak saya bilang, Mama harus bisa bahagiain aku sama Dedek. Sekarang saya pengen kembali pulang karena Ranten itu terus ngatur saya. Emang saya ngerasa Ranten itu saya belum bisa nyetir, baru 8 hari. Bekas operasi saat anak saya yang kecil itu juga belum bayar juga. Karena saya nggak ada. Akhirnya saya kesini merantau, terus tidak ditipu dia. Saya datang sama anak saya, Mama mau kemana? Mama mau ke Jakarta, mau ngerantau deh. Mama mau cari. Siapa tahu Mama ada rezeki di sana. Terus dia bilang, karena dia anak saya ngefans sama Kak Olga, Mama boleh Dede ikut. Mama siapa tahu ntar Dede bisa ketemu sama Kak Olga gitu. Nah dia sakit panas Kak, karena pengen sama Kak Olga ketemu dia. Dia nginep di sini berhari-hari tanpa makan minum. Ternyata orang yang saya hubungi selama ini tuh gak ada kabarnya, Pak. Anak saya pun terlantar sampai sakit. Tanpa minum, tak doakan kami di sana. Ibu tenang, ya insya Allah pertemuan saya dengan Ibu ini pertemuan yang sangat baik. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa bantu kesulitan Ibu, ya kan? Sekarang anak Ibu gimana? Tadi ada Kak Lari, dia nangis. Aku tahu itu dia nangis. Kalau ketemu kenapa nangis?
nggak bisa bicara? Bisa dia ngomong, tapi dia ingat kesedihannya sendiri. Dia marah ke sini. Mama, aku semua sakit, aku perutnya, aku pengen makan. Di security nggak ada yang aku tanya. Buat saya bisa ketemu sama Olga. Ketemu Olga itu susah, kami dibentak-bentak. Ini semua telah berakhir. Dan anak saya pun geletak sakit. Kau berubah. Kami terus nanya ke security, kapan saya bisa ketemu ke Olga? Udah pengen pulang aja, gak bakal ketemu. Security baik-baik, dia semua baik kok. Tapi kan kemarin saya udah kasih nomor teleponnya kan. Iya, berarti kan hari ini bisa bertemu dengan saya. Karena mungkin posisinya saya lagi siaran langsung, mungkin dia tidak bisa diganggu. Jadi mungkin dia menjaga saya seperti itu ya. Jangan berpikiran negatif ya Bu ya. Yang penting kan Ibu kan udah dikasih nomor teleponnya. Sampai anak saya bilang, Mama, dia curhat lewat HP. Kalau bisa Mama, lebih baik Mama bilang ke Kak Olga, biar Mama jadi pembantunya, jadi apanya, penting Mama bisa menghasilkan uang buat bayar itu orang. Mama, dia ngelihat saya sakit gitu karena saya terus diteror, didesak. Kemarin tenar itu yang berbunga-bunga. Kalau boleh tahu berapa total? Cicilan saya 500 per hari, Kak. 500. 1.000. Berapa totalnya? Cicilan saya 500 per hari, Kak. 500. 1.000. Masa 500.000? Itu sampai 2 bulan baru kami cicil. Sekitar 11 hari. Yang saya ingat itu. Gak tahu sekarang saya pulang harus kemana. Kenapa nggak balik ke Tasikmalaya lagi? Orang tua kami di sana, Kak. Memang kami hendak pulang ke sana. Harus pulang dong, kasihin orang tuanya di sana. Ya. Berapa totalnya kira-kira? Kalau misalnya Insya Allah mudah-mudahan saya bisa meringankan beban utang ibu ya kan, tapi next kedepannya jangan sampai ibu ngutang lagi, karena kalau kita ngutang sama, maaf banget sebelumnya, kalau sama rentenir kan terkadang kan mereka tidak pernah mau mengerti keadaan kita gitu loh, dari diri kita sendiri bagaimana caranya, apakah kita memang harus mengutang atau tidak. Kalau memang sudah terdesak sekali dan harus dibicarakan dengan baik-baik gitu loh. ini anak saya, Kak. Dia terima obat ini dari security di rumah karena dia udah panas. Terus dia beliin obat. Anak saya. Mama sayang. Aku teriris mendengar
kamu dari mana? Kau Kamu lapar, aku mau minum. lapar. Belum makan? Dari kapan kamu belum makan? Dari pagi, Kak. Gak punya duit buat makan. Terus kamu minum air putih aja. Ini dikasih sama orang juga. Kenapa kamu mau ketemu sama Kak Olga? Sekarang kamu ketemu sama Kak Olga. Mudah-mudahan Kak Olga bisa kasih kamu makan yang enak biar kamu gak kelaparan. Kamu nggak bisa beli makanan, terus minum air putih aja udah. Jadi pemirsa catatan Olga, Ibu Nia dan bersama anaknya sudah 6 hari tinggal di sini. Tepatnya di masjid dekat studio Antv. Ya, mudah-mudahan pertemuan saya dengan Ibu Nia dan anaknya, mudah-mudahan mereka dikasih kebahagiaan. Mudah-mudahan dengan pertemuan saya dengan Mbak Nia, dengan anaknya Mbak Nia, mudah-mudahan Mbak Nia harus pulang juga karena kan kasihan orang tua Mbak Nia di sana. Tadi nyari-nyariin kadang tahu gitu loh. Yang penting Mbak Nia sudah ketemu sama Olga, anaknya juga udah ketemu sama Olga, ya keluhan Mbak Nia juga udah cerita sama Olga. Mudah-mudahan Olga bisa membantu dalam arti sebisa saya, semampu saya, ya kan. Kalau Mbak Nia mungkin gak ke Antv, gak ke studio, mungkin gak ketemu dengan saya. Ini karena Allah juga akhirnya ketemu dengan saya. Jadi pemirsa, sudah 6 hari tinggal di sini. Tepatnya di masjid dekat studio Antv. Buat Mbak Nia, saya mengingatkan, bukan menggurui. Saya cuma bilang sama Mbak Nia, hati-hati
ya kan? Di zaman sekarang banyak orang menghalalkan berbagai cara, memanfaatkan orang, ya kan? Jadi Bania jangan mudah percaya dengan orang gitu loh. Karena Bania akan merasakan bahwa orang itu baik atau tidak, pasti perasaan kita bisa merasakan. Jadi Bania harus berhati-hati karena jangan sampai terjadi seperti ini lagi, karena banyak sekali yang sulit kalau Bania sampai dibohongi dengan uang yang tadi yang ngutang 1 juta akhirnya jadi 2 juta, 3 juta, itu kan kasihan Banianya gitu loh. Yang mudah-mudahan saya bisa bantu, mudah-mudahan tapi ini tidak terjadi lagi buat Bania dan yang lainnya. Saya juga mengingatkan buat pemirsa catatan Olga untuk terus berhati-hati. Banyak sekali orang-orang yang ingin memanfaatkan keadaan kita. Banyak orang yang memfitnah kita untuk kepentingan mereka. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kita untuk kepentingan mereka. Jadi saya hanya mengingatkan lagi buat pemirsa catatan Olga untuk terus berdoa, minta berlindung kepada Allah. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang ingin menjolimi kita, menjolimi siapapun, mudah-mudahan dijauhkan itu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ayo, makan bareng sama Allah. Ada pengurus masjidnya nggak, Mas? Ada, Pak? Mana? Oh ini, Pak. Oh ya ampun. Salam kenal. Siapa namanya, Pak? Hah? Monik. Oh. Bapak di sini udah berapa lama jadi pengurus masjid sini? Lama. Udah lama. Berapa lama kira-kira? Lama juga, nggak berarti kan 20 tahun. Sambil dagang juga, Bapak? Iya, sambilan. Oh, dagang apa, Pak? Ya, dagang Makanan-makanan mie gitu. Iya. Pak, saya ada rezeki buat Bapak. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak. Ya. Pegang deh buat Bapak. Oh, ya. Oke ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, biar rezeki gampang ya. Amin ya Allah. Terima kasih ya, Pak. Iya. Iya. Aku Senang hari saya di sini untuk ketemu Kak Olga. Meskipun kaki saya pakai pens. Kenapa kaki kamu? Tabrak waktu suami saya kecelakaan sama saya kontainer. Waktu ketabrakan saya hamil 4 bulan. Terus anaknya? Begitu banyak catatan Olga hari ini. Bahwa pengatur kehidupan ini adalah Sang Pencipta. Apa yang terjadi adalah atas kehendaknya. Syukuri apa yang ada saat ini. Karena apa yang Tuhan berikan adalah apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta.